Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azamul amru falaw sadaqallahu lakana khairan lahum. Wa qala an-nabi man qala ta'ala man qala li sabbihi ta'ala haka thumma lam yut'ihi syai'an fa hiya kizbah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu tentang kejujuran. Sebelumnya, yang pertama, kami panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman benderang seperti sekarang ini. Kejujuran, melihat dari teks, dari kata jujur, kejujuran sangatlah penting. Kejujuran sangat kental dengan adab, kebiasaan seorang manusia dengan berbicara seorang manusia, apakah itu jujur atau tidaknya itu tergantung manusia itu sendiri. Kejujuran bisa diperlihatkan dengan adab perkataan, sopan santun, cara berbicara, dan lain sebagainya. Tentunya untuk menanamkan karakter kejujuran itu mulai dilakukan mulai dari usia dini, tidak memandang anak itu umur berapa, seorang itu umur berapa, tapi mulai ditanamkan sejak usia dini agar kelak ketika si anak tersebut beranjak dewasa, dia akan terbiasa dengan kejujuran yang telah dibawanya sejak kecil. Salah satu contoh seperti orang tua atau masyarakat pada umumnya, ketika ada anak kecil, dia sering berkata dengan kata yang tidak sesuai. Banyak untuk bisa mengurangi kata tersebut, dalam artian agar si anak kecil bisa melakukan kejujuran, bisa mengucapkan kejujuran, maka orang tersebut selaku orang tua atau tetangga atau masyarakat pada umumnya harus mendidik dengan kejujuran yang ada pada dirinya sendiri. Dalam riwayat hadis telah disampaikan, man qala li sabbihi ta'ala haka thumma lam yut'ihi syai'an fa yakidbah. Barang siapa yang berkata kepada anaknya, kemudian ia berkata seperti seakan kayak berbohong, ia berkata seperti ini,
kemarilah engkau anakku, aku beri sesuatu hadiah untukmu. Lalu ternyata dia tidak memberikan apa-apa. Itu seperti halnya ia berbohong kepada anak tersebut. Ini termasuk dusta. Perkataan itu yang tidak boleh dididik atau diberikan kepada anak-anak tersebut. Karena apa? Ketika kita mengucapkan kata seperti itu sama aja kita mengajarkan anak pada kebohongan. Maka ketika anak tersebut terus diulang kalikan dengan perkataan seperti itu, meskipun itu untuk kebaikan sang anak, dia akan tetap mengikuti apa yang telah dikatakan orang tersebut. Karena simpelnya seorang anak pasti akan mengikuti jejak dari apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan. Secara simpelnya itu. Maka kita sebagai orang tua atau sebagai masyarakat pada umumnya, ketika ada anak-anak atau orang dewasa pun, kita harus bersikap, kita harus berbicara dengan sejujur-jujurnya. Apabila kita melakukan kesalahan atau bila kita mengucapkan kata yang kita ketahui, berbicaralah dengan kejujuran tersebut. Jangan sampai ada kebohongan yang ada di dalam diri kita. Meskipun dalam hadis pun diperbolehkan, ketika kita berbohong itu diperbolehkan demi kemaslahatan bersama. Tapi dalam pendidikan yang lebih utama itu kejujuran terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin memberikan perbuatan yang baik kepada anak-anak kita, ya mulai dari sekarang kita harus mendidik anak dengan kata yang jujur, yang sopan, sesuai dengan kadarnya. Toh itu pun juga untuk kepentingan negeri kita sendiri. Kenapa kepentingan negeri kita sendiri? Karena anak-anak yang usia dini itu akan menjadi penerus bangsa. Jikalau penerus bangsa mulai dididik dengan kebohongan, dengan kedustaan, apalah daya ketika anak-anak tersebut beranjak dewasa, pasti kedustaan dan kebohongan itu akan mengikutinya. Untuk mengalahkan kebohongan tersebut, yaitu dengan kejujuran. Karena sifat jujur itu sangatlah penting dalam diri kita untuk mengalahkan rasa kebohongan tersebut, rasa kedustaan tersebut yang ada pada diri kita. Seperti pepatah yang diungkapkan oleh seseorang, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin kalian itu adalah potret dari kepribadian rakyat. Sama halnya orang tua kepada anaknya. Orang tua, ketika orang tua itu baik, orang tua itu bersifat selayaknya orang tua, maka itu menjadi contoh buat anak tersendiri. Mulai dari sifat baiknya, dari perilakunya, dari ucapannya, dan segala apa yang ada di dalam diri orang tua, itu akan ditiru oleh seorang anak. Maka dari itu, orang tua atau orang yang sudah berpikir dewasa akan menjadi cermin, potret bagi anak-anak untuk diikutinya. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, faidha azamal amru falau sadaqullahu lakana khairul lahum. Apabila ia betul-betul telah berniat sesuatu perkara, maka kalaulah mereka jujur kepada Allah, tentu itu lebih baik buat mereka. Dalam artian, jujur kepada Allah artinya perbuatan
dan hati kita sinkron. Kita melakukan perbuatan yang tidak berlawanan dengan hati kita. Jujur kepada Allah artinya kita betul-betul menjalankan perintah Allah. Perintah Allah dengan penuh mengharapkan ridho dan kasih sayangnya Allah. Jadi dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama mulai dari sekarang hapuskan rasa kebohongan yang ada dalam diri kita, kedustaan yang ada dalam diri kita. Mulailah timbulkan rasa kejujuran, tanamkan rasa kejujuran mulai dari sekarang, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi negara dan bangsa, agar tidak ada lagi orang-orang dusta yang akan menjadi pemimpin di negeri kita. Karena apa? Ketika pemimpin kita dusta, maka rakyat pun akan mengikuti seorang pemimpin. Seperti halnya pepatah yang tadi saya sampaikan. Itulah mengapa sebabnya kita harus berperilaku jujur. Itu adalah cermin buat diri kita sendiri, juga buat masyarakat pada umumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.